Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM L021 181309. Saya adalah peserta mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konservasi penyu sisik. Sebelum itu, mari kita dengarkan mengenai penyu sisik. Penyu adalah satwa penjelajah dengan lingkungan ruaya hidup ribuan kilometer. Nah, dengan demikian, upaya perlindungan optimal hanya bisa dilakukan jika ada kerjasama dan koordinasi antar negara. Nah, penyu sisik merupakan hewan yang tergolong dalam keluarga Selonidae. Nah, bersama dengan 5 jenis penyu lainnya. Penyu ini memiliki ciri fisik khusus berupa paruh yang menyerupai burung dan sisik carapax yang tersusun secara imbricate atau tumpang tindih. Nah, secara umum penyu bermigrasi dari tempat mencari makan ke daerah bertelur. Nah, dan kawin selama 1-2 bulan. Nah, setelah 2-4 minggu, penyu betina akan naik ke pantai dan bertelur beberapa kali. Nah, setiap sarang berisi sekitar 100 telur dengan masa inkubasi sekitar 60 hari. Nah, telur-telur ini akan menetas saat suhu permukaan pasir tidak terlalu panas di malam hari. Nah, tukik ini yang menetas akan menggali selama 2-3 hari sebelum muncul di permukaan. Tukik akan berenang selama 1-2 hari untuk pergi menjauh sejauh mungkin ke daerah lepas pantai. Nah, kemudian mengapung selama beberapa tahun mengikuti arus sampai mereka bermigrasi dari perairan dalam ke daerah mencari makan yang dangkal. Nah, setelah 5-10 tahun, tukik ini berkembang menjadi penyu remaja dan kisaran panjang tubuh antara 20-40 cm. Nah, mereka menetap di daerah mencari makan selama 5-10 tahun atau sampai mereka mencapai kematangan seksual dan melakukan migrasi pertamanya untuk kawin. Nah, secara umum 6 dari 7 jenis penyu di dunia ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Nah, keenam jenis penyu tersebut ada penyu hijau atau Selonia midas, penyu sisik Erythromocele imbricata, ada penyu lekang Lepidoseil olivacea, penyu belimbing Dermocele psoriacea, ada penyu tempayan Saretta dan penyu pipi Natator depressa. Nah, bahkan kelima spesies ini diantaranya melakukan aktivitas peneluran di sepanjang wilayah pesisir di Indonesia. Nah, contohnya yang paling dekat dengan kita itu berada pada Kabupaten Pinrang, di mana di daerah Supa terdapat beberapa penyu yang dikonservasi. Contohnya adalah penyu sisik. Nah, dari 6 spesies ini hanya penyu pipi yang tidak dijumpai bertelur di wilayah pantai Indonesia. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca bahwa penyu termasuk ke dalam ordo Testudinata yang memiliki 2 famili yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, yang famili Selonidae meliputi penyu hijau, penyu pipi, penyu lekang, penyu kempi, dan penyu sisik serta penyu tempayan. Sedangkan di famili Dermocelidae terdapat penyu belimbing atau Dermocele psoriacea. Nah, penyu sisik ini tersebar hampir di seluruh perairan tropis dan subtropis Indonesia, termasuk perairan Indonesia. Nah, penilaian terbaru oleh Mortimer dan Donnelly
dalam IUCN tahun 2008 tentang penyu sisik, mengelompokkan ke dalam kategori hewan dengan status critical endanger, yang artinya sangat terancam statusnya. Jadi status ini berubah jika dibandingkan tahun 1994 dengan status endanger, artinya terancam. Pergeseran ini mungkin dapat terus terjadi jika tidak ada upaya dalam melestarikan penyu sisik. Nah, semua spesies penyu adalah biota yang dilindungi oleh di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, bahkan telah dikategorikan sebagai salah satu biota terancam punah dan masuk dalam daftar IUCN Red List yang dikeluarkan oleh organisasi IUCN atau The International Union for Conservation of Nature 2007. Nah, secara internasional penyu telah dimasukkan dalam Appendix 1 dalam CITES, Convention on International Trade in Endangered Species, yang berarti bahwa penyu ini telah dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. Nah, kelestarian penyu di Indonesia juga mengalami ancaman yang cukup serius dan mengkhawatirkan, terutama disebabkan karena pengambilan telur penyu untuk perdagangan, penangkapan indukan penyu, dan kematian penyu yang disebabkan akibat dari jeratan yang tidak sengaja dalam kegiatan penangkapan ikan. Nah, pada tahun 1999 pemerintah telah menetapkan penyu sebagai jenis biota yang dilindungi. Ini berarti pemanfaatan ekstraktif spesies tersebut sudah tidak diperbolehkan. Nah, kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Nah, selain itu, daerah pesisir yang menjadi wilayah peneluran penyu sebagian besar juga sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Sampai saat ini, ancaman kelestarian penyu masih sangat cukup tinggi, baik oleh faktor alamiah maupun antropogenik atau manusia. Nah, faktor alam dapat diantaranya terjadi karena yang pertama adalah abrasi pantai, yang kedua perubahan iklim, maupun ancaman hewan pemangsa atau predator. Nah, sedangkan faktor antropogenik meliputi degradasi habitat, peneluran, pencemaran laut, tertangkapnya penyu secara tidak sengaja oleh alat tangkap ikan, serta pemanfaatan bahan-bahan asal penyu seperti daging, telur. Ya, jadi selanjutnya saya perlihatkan video mengenai konservasi penyu sisik maupun penyu hijau dan penyu lekang yang berada di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berikut videonya. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool, I still belong with you. Anywhere you are. Ooh, these minefields that I walk through. Ooh, what I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Ooh, what I risk to be close to you. Ya, baiklah, itulah tadi video singkat mengenai konservasi penyu sisik yang dilakukan oleh komunitas pesisir yang berada di pesisir Kabupaten Pindrang, yang khususnya di Kecamatan Supa. Mungkin itu saja dari saya mengenai konservasi penyu sisik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.